Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 31-40. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 1. Suasana hati Jovan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sebenarnya dalam hati dia ingin sekali buru-buru merangkai kata-kata untuk mengobrol dengan Reina. Bagaimana caranya memulai pembicaraan ini? Minta maaf, atau bertanya kemana saja Reina selama ini? Atau, apa? Namun, sebelum Jovan menemukan jawaban, Reina sudah lebih dulu melewatinya tanpa meliriknya sedikit pun. Jovan tercengang. Saat Jovan tersadar dari lamunannya, Reina sudah masuk ke dalam mobil dan berujar dengan sopan pada sopir, "Ayo pergi." Jovan termangu menatap sosok Reina yang pergi. Butuh waktu cukup lama sampai dia tersadar kembali. Jovan pun mengambil ponselnya dan hendak menelepon Maxime. Tetapi tangannya berhenti bergerak begitu teringat perlakuan Maxime pada Reina selama ini. Dengan egois, dia menuliskan nomor plat mobil Reina, lalu mengutus orang untuk menyelidiki alamat tinggal Reina saat ini. Mobil Bentley hitam milik Reina melaju perlahan di jalan raya. Reina menatap keluar jendela dengan tenang, tidak ada emosi bergejolak dalam hatinya. Dia hanya penasaran, kenapa Jovan datang ke Heavenster. Sikap Jovan yang selalu menindasnya dulu masih terpatri jelas di hatinya. Reina pun melepas alat bantu dengarnya. Padahal awalnya Reina hanya menderita pendengaran yang lemah. Karena ulah Jovan, sampai sekarang telinga Reina selalu berdengung dan jika suasana hatinya berubah drastis, telinganya akan mengeluarkan darah. Mana mungkin Reina tidak membencinya? Terkadang Reina merasa menyesal. Seandainya Reina tahu Jovan akan memperlakukannya seperti itu, harusnya sejak awal dia tidak menyelamatkan Jovan. Dengan begitu, Reina tidak perlu menderita seperti sekarang. Namun, sekarang Reina sadar bahwa lebih baik tidak menambah masalah. Yang terpenting sekarang adalah dia harus menyelamatkan Ricky. Itu sebabnya tadi Reina pura-pura tidak mengenal Jovan, dia melakukannya untuk menghindari masalah. Bagaimanapun, Jovan akan melakukan apapun demi Marshanda. Sama dengan dalam perjalanan pulang, Reina menerima telepon dari HP Media. "Halo, dengan Master Ray. Kami adalah penggemar beratmu. Kudengar Anda baru merilis lagu baru ya? Kami mau tanya, apa Anda berniat menjual hak ciptanya pada kami?" "Jangan khawatir, kami akan membayar dengan harga tinggi." HP Media adalah perusahaan manajemen artis terbesar di bawah grup Sunandar. Saat ini, Marshanda adalah salah satu artis andalan mereka. Selain menjalankan bisnis, Reina juga memiliki profesi sendiri yaitu menjadi komposer. Nama penanya adalah Ray, sehingga orang lain memanggilnya Master Ray. Sebelum pulang, Reina sudah membuat beberapa rencana supaya dia bisa mendekati Maxime. Salah satunya adalah dengan sengaja menyebarkan berita bahwa dia akan merilis lagu baru. Faktanya memang demikian, tetapi karena sekarang dia sudah berhasil mendekati Maxime, Reina tidak perlu terus menjual lagu karangannya. "Maaf, untuk saat ini aku nggak punya rencana kerjasama." Manajer di ujung telepon langsung buru-buru berkata, "Master Ray, kami akan meminta Marshanda, aktris terkenal perusahaan kami yang menyanyikan lagumu. Kami pasti akan membuat lagumu terkenal." Tidak disangka, Reina langsung memotong pembicaraan dan mencibir. "Maaf, kalau penyanyinya orang lain mungkin masih kita bicarakan." Kantor pusat HP Media. Manajer itu termangu saat teleponnya ditutup sepihak oleh Reina, butuh waktu cukup lama baginya untuk kembali tersadar. Lalu, dia menggeleng pada Marshanda yang menantikan kabar baik darinya. "Marsha," dia menolak. Marshanda mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu nggak bilang dia bisa menyebutkan harga yang dia mau?" "Aku sudah bilang, tapi dia tetap menolak." Master Ray adalah komposer terkenal luar negeri, tidak ada musik ciptaannya yang tidak populer. Tahun lalu, lagu "Gadis di Pinggir Jalan" sampai dirilis dalam versi bahasa Jepang, Korea, Kanton, dan Mandarin. Selain itu, lagu itu masih sangat populer sampai sekarang. Belakangan ini karir akting Marshanda mulai tersendat, dia hanya perlu membawakan satu lagu yang akan membuatnya bersinar lagi di dunia tarik suara. "Lalu apa dia tahu aku penyanyinya?" tanya Marshanda lagi. Manajer itu mengangguk dan menyampaikan setiap kata yang Reina katakan tadi. Wajah Marshanda langsung pucat pasi. Dia pikir dia siapa? Harusnya dia merasa beruntung karena aku menyukainya. Manajer itu menyarankan, "Marsha, bukannya Pak Jovan itu temanmu?
Pak Maxime juga, kalau mereka mau membantu, masa kita nggak dapat satu lagu pun, Jovan. Marshanda menekuk wajahnya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas sejak 4 tahun lalu sikap Jovan berubah drastis. Dia seperti orang yang berbeda dan selalu menutup mata terhadap berbagai permintaannya. Kalau Maxime, Marshanda tidak yakin pria itu akan membantunya. Tetapi, Marshanda memegang prinsip untuk harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Cari cara lain, lakukan segala cara untuk mendapatkan lagunya. Setelah Reina menutup telepon dari HP media, sinar dingin melintas di matanya yang tenang. Tidak ada yang mengenal Marshanda lebih baik darinya. Selama ini sebenarnya tidak ada yang bagus dari karir Marshanda di dunia hiburan maupun tarik suara. Dia hanya bisa menjiplak karya orang lain untuk merampas karir orang lain. Kalau bukan karena Maxime dan Jovan yang sukarela membantunya, dia pasti tidak bisa bertahan di industri ini. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya penyandang tunarungu untuk dapat menggubah musik. Selama ini Reina selalu bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya dan Bulian, Reina tidak ingin mereka hidup menderita. Sekarang uang yang dia hasilkan sudah cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya. Jadi, tentu Reina tidak sudi menjual karyanya pada Marshanda demi uang. Sesampainya di rumah, Reina meletakkan ponselnya dan langsung pergi mandi sembari memikirkan cara untuk mencapai tujuannya secepat mungkin. Mungkin karena terlalu lelah, Reina yang sedang berendam pun tertidur. Telepon dari sahabatnya Alana membangunkannya. "Nana, 2 hari lagi aku pulang ya." Reina keluar setelah mengenakan jubah mandi. "Nanti aku siapkan karpet merah untuk menyambut kepulanganmu." Keong, oke. Bagaimana kabarmu? Apa Maxime menyakitimu? Lalu bagaimana Marshanda si nenek sihir itu? Apa dia tahu kamu sudah pulang? Alana sangat mengkhawatirkan Reina yang sendirian. Marshanda belum tahu aku pulang, tapi, sepertinya sebentar lagi juga tahu. Reina berjalan ke jendela dan angin musim panas berhembus ke wajahnya. Kalau Maxime, jangan khawatir, dia nggak akan menyakitiku. Tiba-tiba, bel pintu rumahnya berbunyi. Sekarang sudah jam 9 malam, siapa yang datang jam segini? Reina agak gelisah tanpa kehadiran Deron. Sebenarnya Deron sudah memaksa untuk berjaga malam ini, tetapi belakangan dia selalu sibuk melindungi Reina sampai tidak punya waktu istirahat, jadi hari ini Reina memintanya pulang untuk beristirahat. Reina turun ke bawah dan melihat siapa yang datang melalui kamera pengawas. Seketika, napasnya tercekat. Dia datang, Reina tubuh gagah Maxime berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya yang dingin terlihat jelas di bawah lampu jalan. Kebetulan sekali, Maxime sengaja mendatanginya. Reina tentu tidak punya alasan untuk menolak. Reina membuka pintu. Saat ini Reina hanya mengenakan jubah mandi putih yang longgar, rambut panjangnya disampirkan di bahu. Tubuhnya bersandar di daun pintu dan wajahnya terlihat sangat halus. Kukira siapa datang malam-malam begini. Ada urusan apa, Pak Maxime? Maxime tercengang melihat penampilan Reina saat ini. Reina yang sekarang sudah berubah banyak dari pribadinya yang dulu begitu konservatif. Entah kenapa, Maxime tiba-tiba jadi ingin tahu apa yang terjadi padanya belakangan ini. Aku mau menceritakan bagaimana kita bisa bertemu. Maxime memicingkan matanya, seolah ingin menerawang Reina. Tatapan panas itu membuat telapak tangan Reina berkeringat, tetapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Pak Maxime mau cerita sambil berdiri di luar. Maxime tiba-tiba melangkah maju, mendorong Reina ke dinding dan menutup pintu dengan tangannya yang lain. Udara di dalam ruangan seketika terasa lebih tipis. Reina bersandar di dinding yang dingin. Sebelum dia sempat bicara, bibir merahnya sudah dibungkam oleh ciuman Maxime dan tubuhnya sudah jatuh dalam pelukan pria itu. Mereka bisa saling mendengar napas dan detak jantung satu sama lain. "Kamu bilang, kamu nggak kenal aku. Coba katakan, apa yang sudah kamu lakukan dengan Revin selama 4 tahun terakhir?" Napas hangat Maxime berhembus ke wajah Reina. Reina bisa merasa debaran jantung Maxime. Dia menahan rasa malu dan menghadapi situasi ini dengan berani. "Pak Maxime sepertinya sangat penasaran dengan masa laluku. Apa kamu menyukaiku?" Maxime tercekat. Detik itu pula dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Jangan berpikir macam-macam. Dari awal Reina sudah tahu kalau pria ini tidak mencintainya. Setelah mengejarnya lebih dari 0 tahun saja Maxime tidak menyukainya, apalagi di situasi sekarang. Namun, ada baiknya Maxime tidak menyukainya.
Dengan begini Reina bisa membawa Rico dan Ricky pergi tanpa rasa bersalah. Tiba-tiba, Reina mendapat panggilan video. Telepon di jam segini, pasti anaknya yang menelepon. Reina melepaskan diri dari pelukan Maxime, kembali mengenakan jubah mandinya, mengambil ponsel dan langsung menutup telepon itu. Semua gerak-geriknya tertangkap jelas di mata Maxime. Telepon nggak dikenal. Setelah itu, Reina kembali menatap Maxime. Katanya kamu mau cerita bagaimana kita bertemu. Kita ngobrol santai saja, aku akan ambil minuman. Reina memutuskan untuk mengakhiri perang ini secepatnya. Dengan begitu, dia bisa segera meninggalkan negara ini. Kemudian, Reina pun pergi ke lantai 2. Dia membuka anggur yang sudah dari awal dia siapkan, sebungkus obat dan satu set peralatan ekstraksi sperma. Bab 4. Setelah memasukkan obat ke dalam botol anggur, Reina mengganti pakaiannya. Dia memakai piyama tali ikat yang seksi dan setengah terbuka, lalu dia menghampiri Maxime dan menuangkan segelas anggur untuknya. Silakan. Tindakan Reina terlihat jelas di mata Maxime. Dia mengambil gelas anggur itu, tetapi tidak meminumnya dan mulai bercerita. Pertama kali kita bertemu saat kamu pulang ke kota Simaliki. Reina membelalak, dia tidak menyangka ternyata Maxime ingat pertemuan pertama mereka. Reina tidak memberi tanggapan, dia hanya mendorong gelas anggur itu pada Maxime. Tidak disangka, Maxime malah mendorong kembali gelas itu dan berbalik mendesak Reina. Kamu minum dulu, Wan. Reina menatap anggur berisi obat itu, lalu meminumnya tanpa ragu-ragu. Minuman itu terasa pahit dan pedas. Reina tahu kalau dia sendiri menolak minum, Maxime pasti akan curiga. Maxime sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis, pria itu pasti bisa menangkap jebakannya kalau dia tidak hati-hati. Reina kembali menuangkan segelas anggur dan menaruhnya di depan Maxime. Pak Maxime, giliranmu. Maxime menerima gelas itu dan menggoyang pelan anggur di dalamnya, tetapi dia tetap tidak minum. Dia menatap Reina dengan tenang. Nggak usah terburu-buru. Aku mau membantumu mengingat kembali semuanya dulu. Mengingat kembali, mana mungkin dia bisa selesai menceritakan semua kenangan yang tercipta lebih dari 10 tahun dalam satu momen. Reina mulai mengernyit. AC di ruangan itu jelas-jelas menyala, tetapi bulir keringat mulai mengucur dari dahinya. Dia mencubit telapak tangannya kuat-kuat untuk tetap membuat kesadarannya terjaga. Dia menatap Maxime dalam-dalam, lalu berujar pelan. Kita masih punya banyak waktu untuk mengingat masa lalu. Sekarang sudah larut malam, apa kamu nggak mau melakukan hal lain? Sambil bicara, tangan putih nan mulus Reina kembali menyodorkan gelas anggur pada Maxime. Dia juga tidak tahu apa usahanya ini akan berhasil. Namun, Reina tidak ingin kehilangan kesempatan yang akhirnya bisa dia dapatkan. Di mata hitam Maxime saat ini terpantul sosok Reina. Entah kenapa Maxime jadi teringat saat Reina diam-diam bertemu Revin 4 tahun lalu. Maxime tiba-tiba meraih pergelangan tangan Reina dan mendesaknya. Jadi begini caramu merayu Revin? Reina tercengang. Maxime melontarkan kalimat dengan nada dingin dan tajam. Kamu pulang mencariku lagi karena dia sudah nggak menyukaimu. Kamu pikir aku siapa? Perang? Maxime melempar gelas anggurnya ke lantai. Maxime menepis tangan Reina begitu saja dan tidak lupa mengejeknya sebelum pergi. Dasar najis. Sekujur tubuh Reina terasa panas. Hanya kepalan erat tangan kirinya yang membuatnya tetap sadar. Kata-kata Maxime menggema di benaknya, Reina hanya bisa tersenyum pahit. Najis? Siapa yang bisa lebih najis dari Tuan Maxime yang terhormat? Jelas-jelas pria itu tidak mencintainya, jadi kenapa dulu dia? Sekarang juga sama saja, pria itu berlaga bersih seperti bangsawan. Tak lama setelah Maxime pergi, efek obat mulai bekerja. Reina buru-buru pergi ke kamar mandi dan menyalakan air dingin. Reina berdiri di bawah air dingin dan terus mencakar dirinya dengan kasar. Bahkan sampai lengannya berdarah, dia tetap tidak tenang. Kali ini, dia terlalu gegabah. Ponselnya di ruang tamu terus berdering, tetapi Reina tidak dapat mendengarnya. Dia fokus mencakar tubuhnya supaya dia cepat tenang. Setengah jam kemudian, pintu villa didobrak dari luar. Seorang pria berseragam hitam, berwajah tegas dan berbadan tinggi membuka pintu kamar mandi. Bab 5. Deron melihat Reina yang mengenakan piyama tipis sedang meringkuk di sudut kamar mandi. Tangan dan kakinya penuh dengan luka cakaran. Deron langsung mematikan keran air, mengambil jubah mandi untuk menyelimuti tubuh Reina. Kamu nggak apa-apa. Sebenarnya suara Deron cukup keras, tetapi yang terdengar di telinga Reina sangat kecil.
Reina akhirnya sadar kembali. Dia menatap Deron dan menjawab dengan bibir pucat, "Nggak apa-apa. Aku antar ke rumah sakit." Deron membungkuk untuk membopong Reina, tetapi dia menghindar. Reina menggigit bibirnya kuat-kuat dan menjawab, "Jangan. Semua rumah sakit di kota Simaliki bergantung pada keluarga Tambolo. Jovan sudah tahu aku pulang. Kalau dia sampai tahu aku sudah minum obat, dia pasti akan memberitahu Maxime. Kalau Maxime tahu ada obat di anggur itu, kedepannya aku pasti sulit mendekatinya." Reina berusaha keras menarik napas. 4 tahun yang lalu, dia memalsukan kematiannya. Kalau bukan karena bantuan Revin, dia mungkin tidak akan bisa menyembunyikan hal ini dari Jovan. Sekarang Revin tidak ada di sini. Kalau dia pergi ke rumah sakit, orang-orang di sana pasti akan langsung memberitahu Jovan. Itu sebabnya Reina memilih untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Sebenarnya Deron sedikit banyak mengerti apa yang terjadi waktu melihat anggur tumpah di ruang tamu tadi. Dia mengernyit, "Tapi tubuhmu. Ambilkan aku es batu." "Baik." Deron pergi ke dapur untuk mengambil es batu. Dia memasukkan sekantong es ke dalam bak mandi. Rasa dingin yang menggigit membuat Reina merasa lebih baik. Kemudian, Deron membawa kotak medis. "Terima kasih." Reina mengucapkan terima kasih dengan tulus. Deron tidak berkata apa-apa, dia berjaga di pintu dan menunggu dengan tenang. Sekaligus mengabari Revin bahwa Reina baik-baik saja. Jadi, karena tadi Reina menutup telepon dari Rico, anaknya langsung melapor pada Revin karena khawatir terjadi sesuatu pada ibunya. Revin menelepon Reina tetapi juga tidak dijawab. Jadi, dia meminta Deron untuk datang dan memeriksa kondisinya. Setelah 1 jam, efek obat itu akhirnya hilang. Reina mengoleskan obat, mengganti pakaiannya, lalu keluar dari kamar mandi. Deron masih menunggu di luar. "Maaf ya sudah merepotkanmu malam ini. Pulang dan istirahatlah," kata Reina dengan lemah. Nya Deron melirik Reina sekali lagi sebelum akhirnya meninggalkan Reina. Setelah Deron pergi, Reina melihat jam dan mendapati sekarang sudah larut malam. Jadi, dia meninggalkan pesan suara pada Bulian dan yang lainnya untuk mengabari dia baik-baik saja. Di sisi lain, sesampainya Maxime di Villa Magenta, dia tidak bisa tidur. Dia berdiri di balkon sambil merokok. Setiap tindakan Reina barusan kembali muncul di benaknya. Sosok anggun Reina seolah muncul di depan matanya. Tenggorokan Maxime terasa sangat kering. Dia melamun sampai rokoknya sudah habis terbakar. Dia baru tersadar dari lamunannya saat bara api mengenai jarinya. Maxime tidak tidur sepanjang malam dan langsung ke kantor keesokan paginya. Seperti biasa, Eki melapor padanya. Maxime mendengarkan dengan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba berkata, "Apa Reina sudah datang?" Eki tertegun sesaat, lalu menggeleng. Katanya dia sakit, jadi nggak datang. "Sakit? Awasi dia terus. Ingat, jangan sampai dia kabur," perintah Maxime. Baik, setelah Eki meninggalkan ruangan Maxime, dia bertemu dengan Marshanda yang seperti biasa selalu terlihat cetar dengan riasan dan pakaian bermereknya. "Pak Eki, siapa yang nggak boleh sampai kabur?" Bab 6 Marshanda kebetulan mendengar kalimat terakhir dari percakapan Eki dan Maxime. Dia merasa agak aneh. Eki bukan orang yang suka ikut campur. Jadi dia hanya menjawab asal tetapi tidak memberitahu Marshanda tentang kabar kembalinya Reina. Marshanda cukup tahu diri untuk tidak lanjut bertanya, tetapi dalam hati dia merasa kesal pada Eki. Setelah itu, Marshanda pun langsung menuju kantor Maxime. "Kak Max, festival perahu naga akan tiba sebentar lagi. Bibi minta malam ini kita pulang untuk makan malam bersama." Bibi yang dimaksud Marshanda adalah ibu Maxime. Tujuan ibunya sudah jelas. Dia pasti mau mendesak keduanya untuk segera menikah dan memiliki anak. Maxime bahkan tidak mengangkat kepalanya dan langsung menjawab, "Ya." Setelah itu, Marshanda duduk di sofa di kantor Maxime. "Hari ini aku nggak ada kegiatan. Aku akan menunggumu di sini." "Seharian?" Maxime menatapnya dengan tajam, "Kamu menganggur." Marshanda tercengang. Sebelum dia sempat menjawab, Maxime sudah lebih dulu berkata dengan nada dingin, "Aku nggak terbiasa kerja ditungguin orang lain." Marshanda mati kutu dan tidak bisa membantah sepatah kata pun. Dia berdiri dan menyahut, "Ya sudah. Aku akan menunggumu di luar." Maxime tidak menjawab. Marshanda pun dengan enggan meninggalkan kantor Maxime. Baik saat dulu berpacaran sampai sekarang, Maxime selalu terlihat dingin dan enggan didekati orang lain.
Hanya Reina yang bisa mentolerir orang seperti ini tanpa syarat. Marshanda jalan-jalan di luar dan mendapati kantor Jovan yang kosong. Dia bertanya pada sekretaris Jovan, belakangan ini Jongga ke kantor. Tuan Besar Jacob sedang mempersiapkan pernikahan Pak Jovan, jadi dia nggak datang, jawab sekretaris itu dengan jujur. Pernikahan, hati Marshanda seketika rasanya tenggelam. Jovan pernah menolak Tuan Besar Jacob lebih dari sekali demi Marshanda. Sekarang Marshanda merasa ada sesuatu yang mengganjal hatinya setelah tahu Jovan akan menikah. Kamu tahu nggak siapa pasangannya? Tanya Marshanda. Sekretaris itu berpikir sejenak, lalu menjawab, sepertinya cucu menantu keluarga Tambolo dipilih melalui audisi. Yang jelas, wanita dari keluarga biasa pasti nggak akan menarik perhatian Tuan Besar. Audisi, berarti pasangannya belum pasti. Marshanda merasa sedikit lebih baik. Dia pergi ke ruang istirahat umum dan menelepon Jovan. Selama bertahun-tahun mengenal Jovan, pria itu tidak pernah marah pada Marshanda. Pasti ada alasan kenapa dia tiba-tiba bersikap dingin selama 4 tahun terakhir. Marshanda bertekad untuk mendapat jawaban yang jelas. Di sisi lain, di dalam mobil biasa yang terparkir di dekat Villano, Jovan melongo keluar jendela mobil dengan tatapannya yang dalam. Dia tinggal di sini. Pengawal yang menemaninya menjawab dengan hormat, ya. Jovan masih ingin bertanya, tetapi ponselnya berdering. Jovan mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa telepon itu dari Marshanda. Ada alasan mengapa selama ini Jovan tetap diam dan tidak melakukan apapun pada Marshanda. Semua itu karena Maxime. Karena Maxime menyukainya. Kalau bukan karena Maxime, sudah lama Marshanda pasti lenyap dari dunia ini. Sekarang dia meneleponnya. Jovan mau tahu apa Marshanda sudah tahu tentang kabar kepulangan Reina. Jadi dia bertanya, ada apa? Marshanda tidak percaya. Jovan mengangkat teleponnya. Padahal sebelumnya Jovan selalu menutup telepon setiap kali Marshanda menelepon. Jo, kudengar katanya kakekmu berencana menjodohkanmu. Jovan mengangkat alisnya. Sepertinya kamu cukup perhatian dengan urusan pribadiku. Jawaban yang dingin seperti orang asing ini membuat Marshanda merasa sangat tidak nyaman. Kita, kan teman, aku pasti peduli padamu. Aku takut wanita pilihan kakekmu nanti nggak cukup baik untukmu. Jo, bilang saja padaku kalau ada wanita yang kamu sukai. Aku akan membantumu memeriksa wanita itu. Apa Marshanda pikir Jovan itu orang bodoh? Jovan mencibir, memeriksa. Percaya diri sekali kamu, jangan lupa, sekarang ini kamu hanya seorang aktor di depan kakekku. Kamu mau memilih wanita untukku. Jangan mimpi bisa membuat kakek puas. Dia bahkan gak mungkin bisa masuk dalam lingkaranku. Harusnya kamu sangat mengerti hal ini. Setelah selesai bicara, Jovan langsung menutup telepon. Di ujung telepon, wajah Marshanda langsung pucat pasi dan terlihat sangat tidak enak dilihat. Bab 7 tumbuh besar sebagai seorang yatim piatu. Hal yang paling dibenci Marshanda adalah dipandang rendah orang lain. Kata-kata Jovan mengingatkannya pada betapa rendah dan memalukan dirinya saat pertama kali bergabung dalam lingkaran anak orang kaya beberapa tahun yang lalu. Tunggu saja, kalau aku sudah jadi Nyonya Sunandar, siapa yang berani meremehkanku? Marshanda tidak mengungkit tentang Reina, jadi sepertinya dia tidak tahu tentang kepulangan Reina. Jovan menunggu lama di luar villa nomor 9. Pak Jovan, seharian ini Nona Reina nggak keluar rumah. Apa perlu kita datangi dan ketuk pintunya? Pengawal Jovan tidak ingin tuannya menunggu lebih lama lagi. Jovan menolak. Nggak, kita tunggu sampai dia keluar sendiri. Jovan sangat bersemangat waktu bertemu Reina kemarin. Ingin sekali rasanya dia langsung menemui Reina dan menanyakan kejadian waktu itu. Namun, saat teringat sikapnya yang buruk pada Reina dulu, Jovan tidak berani langsung mendatanginya begitu saja. Jovan yakin penantiannya akan membuahkan hasil. Karena semalam Reina berendam air es, hari ini dia terkena flu. Kepalanya terasa amat berat. Reina sudah meminum obat yang Deron belikan untuknya, tetapi dia masih merasa tidak enak badan. Reina mengenakan sebuah mantel untuk menutupi luka cakaran pada tubuhnya, lalu jalan-jalan di luar villa. Jelas-jelas saat ini musim panas, tetapi Reina sama sekali tidak kepanasan meski memakai baju lengan panjang dan celana panjang. Dokter bilang tubuhnya cenderung berhawa dingin. Kejadian semalam hampir saja membuatnya kembali masuk rumah sakit. Sepertinya lain kali dia harus lebih pikir panjang. Reina terus berjalan dan tidak menyadari ada sebuah mobil terparkir tidak jauh darinya. Saat Reina hampir berlalu begitu saja, Jovan pun tidak lagi bisa menahan diri dan langsung turun mobil untuk mencegatnya.
Reina menghentikan langkahnya, menoleh dan termangu menatap Jovan. Dia tidak menjawab. Jovan langsung berjalan menghampirinya. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi pada akhirnya hanya kalimat ini yang terucap dari mulutnya. Apa selama ini kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Reina mencibir dalam hati. Bukannya pria ini yang paling berharap Reina tidak baik-baik saja. Reina menutup mulutnya rapat-rapat dan menahan semua hasrat mengumpat yang tersimpan di hatinya. Reina mau lihat apa yang mau Jovan lakukan padanya kali ini. Jovan kira Reina tidak memakai alat bantu dengar karena dia diam saja. Bukannya hanya lemah pendengaran, kenapa sekarang kamu sama sekali nggak bisa mendengarku? Rambut panjang sebahu Reina yang dibiarkan tergerai menutupi telinganya. Jadi Jovan tidak bisa melihat alat pendengaran itu. Melihat sepertinya Jovan salah paham, Reina pun malas menjelaskan dan kembali melanjutkan langkahnya. Jovan mengejar dan meraih pergelangan tangan Reina. Apa penyakitmu tambah parah? Ayo kuantar ke rumah sakit. Tambah parah, mengantar ke rumah sakit. Sikap Jovan yang seperti ini membuat Reina bertanya-tanya apa pria ini sedang mencari cara lain untuk menindasnya. Reina masih ingat kejadian di pesta tahun baru, 2 tahun setelah dia menikah dengan Maxime. Sikap Jovan padanya tiba-tiba berubah. Dia bahkan memanggil Reina, kakak ipar. Dia bahkan mengajak Reina datang ke pesta. Namun, ternyata Maxime tidak datang ke pesta itu. Para anak orang kaya di kota berkumpul dan mengolok-oloknya, mereka bahkan menuangkan anggur di atas kepalanya. Waktu itu, Jovan duduk di kursi utama sebagai tuan rumah. Dia tertawa menyaksikan semua kejadian ini. Pria itu tidak ada bedanya dengan iblis. Jovan juga meminta semua orang mengumpulkan bunga mawar tanpa duri dan menyebarkannya di tanah, lalu berkata pada Reina, "Hei Tuli, kamu suka banget ya dipanggil kakak ipar. Kalau kamu berjalan di atas bunga ini tanpa alas kaki selama 3 menit, aku akan meminta semua orang yang ada di sini mengakui posisimu." Yang lebih konyol lagi, waktu itu Reina percaya padanya. Begitu teringat akan rasa sakit, penghinaan dan ketakutan yang merasuk tulang, Reina langsung menepis tangan Jovan. Dia menatap Jovan dan berusaha keras menutup rasa marahnya. "Pak, aku nggak jawab bukan berarti aku nggak dengar. Aku itu nggak mau jawab." Jovan tercekat. Tuan muda Jovan yang pandai bersilat lidah, mengenyam pendidikan ilmu kedokteran, hukum dan bisnis internasional, saat ini terdiam 1000 bahasa di hadapan Reina. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam cukup lama, barulah dia menjawab, "Barusan kamu panggil aku apa?" Bab 8 Reina tidak ingin berurusan dengan pria tidak tahu diri, yang membalas air susu dengan air tuba. "Maaf, beberapa tahun yang lalu aku sakit parah dan melupakan banyak hal." Setelah selesai bicara, Reina langsung balik badan dan berjalan kembali ke vilanya. Jovan mematung di tempat. Tidak ingat, Jovan menoleh dan terpaku menatap sosok Reina yang berlalu pergi untuk waktu yang cukup lama. Para pengawal yang berjaga di samping merasa heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat majikan mereka melamun begitu lama. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani maju menghampiri. Sesampainya di villa, Reina yang kelelahan langsung duduk terkulai di sofa. Dia tidak tahu bahwa saat ini di Bandara Astania, Alana sudah membeli tiket pesawat. Malam ini juga dia akan tiba di kota Simaliki. Rico yang cerdas juga membeli tiket di penerbangan yang sama secara daring. Dia diam-diam pergi ke bandara dan mengikuti orang dewasa lain untuk naik ke pesawat. Pukul 7 malam, Alana yang baru saja mendarat langsung menelepon Reina. Dia tidak sadar bahwa di belakangnya ada seorang anak kecil laki-laki yang tingginya tidak lebih dari koper. Anak itu mengenakan kaos olahraga, masker, dan topi. Anak itu sedang menyeret koper yang lebih besar dari dirinya. Orang-orang lain pun menatap Alana dengan tatapan aneh. Alana yang tidak mengerti pun terlihat bingung. Beberapa orang di sekitar mengkritiknya. "Ibu ini bagaimana sih? Masa anak sekecil ini dibiarkan menyeret koper sebesar itu? Anak-anak zaman milenial memang beda. Aku juga nggak habis pikir dengan mereka. Orang seperti dia nggak pantas jadi seorang ibu." Alana terkejut, kenapa orang-orang meliriknya dengan begitu garang. Alana baru sadar terjadi masalah serius setelah dia mendengar suara anak kecil yang berujar padanya dengan nada serius, tetapi terdengar lembut. "Mama, kalau jalan jangan sambil telepon, bahaya." "Hah?" Alana bingung, sejak kapan ada anak yang mengikutinya? Alana hampir saja melompat saat melihat sepasang mata berwarna hitam legam dan mengkilat dari seorang anak kecil yang ada di belakangnya.
Anak itu memakai masker dan topi, dia menyeret koper yang besar. Rasanya dia mau mengumpat. Bagaimana ini? Kalau Reina sampai tahu anaknya diam-diam datang menyusulnya, dia pasti akan marah besar. Orang lain di bandara tentu tidak tahu masalah apa yang dihadapi Alana sekarang. Yang jelas, mereka langsung luluh setelah mendengar ucapan anak kecil itu. Aduh, lucu sekali anak ini. Dia pengertian sekali. Gemes. Coba dia itu anakku. Sayang sekali ibunya malah nggak bertanggung jawab. Alana tidak tahu apa dia harus menangis atau tidak. Rico pun langsung membela dan berbicara mewakili Alana, jangan mengkritik ibuku. Dia sudah berjuang keras menghidupi keluarga kami sendirian. Begitu ucapan ini terlontar, semua orang jatuh kasihan dan menatapnya dengan penuh simpati. Oh, ternyata ibu tunggal. Kasihan sekali. Wajah Alana seketika jadi suram. Dia langsung menggendong Rico dengan satu tangan, lalu menyeret koper Rico dengan sebelah tangan yang lain dan buru-buru melewati kerumunan. Rico yang sedang digendong tidak lupa mengkhawatirkannya. Tante Alana, capek nggak? Aku bisa jalan sendiri. Akhirnya, Alana berhasil membawanya ke suatu tempat yang cenderung sepi. Dia langsung menurunkan Rico dan napasnya tersengal-sengal. Kamu, sejak kapan kamu mengikutiku? Apa Nana tahu kamu diam-diam datang ke sini? Berbeda dengan Alana yang panik, Rico malah sangat tenang dan menatapnya dengan mata bulatnya. Tante Alana, jadi perempuan itu harus lebih waspada terhadap keselamatan diri sendiri. Aku sudah membuntutimu dari awal loh. Tapi tante nggak sadar. Cekak, tingkat kewaspadaan tante ini harus diperbaiki. Alana mengulurkan tangan rampingnya dan mencubit pipi tembam Rico. Astaga Tuan Besar, tolong langsung jawab saja pertanyaanku. Rico memberikan tatapan nakal, coba tebak. Alana tahu bocah ini bukan anak sembarangan, dia ini serigala berbulu domba. Jadi sekarang bagaimana? Rico terus menatapnya dengan tatapan nanar. Tante bertanya padaku. Aku ini hanya anak kecil berusia 3 tahun. Bab 9 Alana sampai terdiam, tetapi dia tetap berujar. Kamu itu bukan anak kecil, kamu itu rubah cilik. Rico menepuk pundak Alana dan berkata, ya sudah kita damai saja ya. Nanti aku yang akan tanggung jawab kalau ditanya mama. Alana mau menangis. Rasanya seperti sedang ditipu oleh anak kecil. Intinya, dia jelas tidak bisa memulangkan Rico seorang diri. Meski sebenarnya dia merasa Rico akan baik-baik saja kalau terbang sendirian. Tunggu dulu di sini. Aku mau menelepon Nana. Bulian pasti sangat mengkhawatirkanmu. Tenang saja, aku sudah meninggalkan pesan untuk nenek dan bilang kalau aku pergi denganmu, jawab Rico. Rubah cilik ini. Alana tetap mengambil ponsel dan menelepon Reina. Di sisi lain, Reina menuangkan segelas air hangat untuk dirinya sendiri, lalu duduk di balkon sambil menjawab telepon dari Alana. Alana melirik Rico di sampingnya dengan rasa bersalah. Nana, sebenarnya aku mau memberimu kejutan, tapi... Reina bingung, ada apa? Aku sudah pulang ke kota Simaliki, sekarang aku ada di bandara. Tapi, Rico mengikutiku ke sini. Jantung Reina berhenti berdetak. Alana menyerahkan ponselnya pada Rico dan memintanya untuk menjelaskan sendiri. Ma, jangan salahkan Tante Alana. Aku diam-diam beli tiket sendiri dan mengikutinya. Aku nggak tenang mama tinggal sendirian di kota Simaliki. Diam-diam membeli tiket pesawat. Reina memang tahu Rico itu anak yang cerdas. Tetapi dia tidak menyangka Rico, yang masih seorang anak kecil akan berani pergi sendirian ke bandara. Rico, kamu lupa pesan mama? Rico tidak menjawab, malah bertanya, tapi mama, aku kangen banget, aku juga sangat khawatir. Reina tercekat, seketika dia tidak bisa menjawab. Alana juga terkejut dengan jawaban Rico. Lalu, dia berlutut dan mengambil ponsel itu untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Nana, nggak usah khawatir. Aku sudah punya rencana, biar Rico tinggal denganku saja. Aku nggak akan membiarkan Maxime bertemu dengan Rico. Hanya itu yang bisa dilakukannya sekarang. Sebelum menutup telepon, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah restoran. Alana menghela napas lega dan menatap Rico tidak berdaya. Ayo. Alana dan Rico berjalan keluar bandara bersama. Sopir keluarga Chrissy sudah menunggu kedatangan mereka. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka menuju ke pusat kota. Rico terus melihat pemandangan di luar jendela mobil dan bertanya banyak hal. Alana dengan sabar menjawab satu persatu. Itu mal pusat kota Simaliki, punya keluarga Sunandar. Distrik bisnis itu awalnya punya keluarga Andara,
tetapi kemudian diakuisisi oleh Maxime. Nggak kusangka ternyata lumayan berkembang dengan baik. Bab 0 Maxime membalas, oke. Melihat Maxime akhirnya berhenti bekerja, Marshanda pun bertanya, pesan dari Bibi. Apa dia mendesak kita lagi? Maxime menjawab singkat dan terlihat tidak sabar, bukan. Marshanda ingin bertanya lebih lanjut tentang pesan itu, tetapi Maxime sudah lebih dulu melihat keluar jendela. Mobil mereka melewati pintu masuk restoran Arum Manis. Di luar tempat yang megah itu, ada seorang dewasa menggandeng seorang anak kecil turun dari sebuah mobil Bentley. Mata Maxime seketika tertuju pada anak laki-laki itu. Dia mengenakan topi dan masker sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Tetapi entah mengapa Maxime merasa sangat familiar. Dia melihat kedua orang itu masuk ke dalam restoran. Maxime pun berkata pada sopir, berhenti. Marshanda bertanya bingung, ada apa? Maxime tidak menjawab. Dia langsung membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Di restoran Arum Manis. Begitu Alana dan Rico sampai, Rico ingin ke toilet dulu. Jadi Alana menelepon Reina untuk turun dan menjemput mereka di bawah. Reina baru saja keluar ruangan saat dia melihat Maxime dengan setelan rapi berjalan lurus ke arahnya. Telapak tangan Reina seketika berkeringat dingin. Spontan, dia hendak memalingkan muka dan balik badan. Namun, Maxime sudah angkat bicara duluan, kebetulan sekali. Reina yang tidak bisa bersembunyi hanya bisa berdoa supaya jangan sampai Alana dan Rico muncul sekarang. Apa Pak Maxime juga datang untuk makan? Reina langsung berusaha undur diri. Ah, aku pergi dulu, masih ada urusan. Tapi saat dia hendak pergi, terdengar suara Alana yang memanggilnya, Nana. Reina tercekat, karena Maxime memunggungi tangga, waktu Alana dan Rico naik ke atas, mereka hanya melihat Reina dan tidak melihat Maxime. Makanya tadi Alana menyapanya. Maxime langsung menoleh dan melihat ke arah Alana dan Rico. Meski Rico mengenakan masker, entah mengapa Maxime merasa familiar dengan sepasang mata hitam legam nan mengkilat anak itu. Seketika, suasana menjadi hening. Hati Alana berdebar kencang. Reina menahan napas, takut putranya akan menyapanya. Tidak disangka, Rico malah berlari menghampirinya. Halo, Tante Reina. Setelah menyapa Reina, dia kembali menggandeng tangan Alana. Ma, aku lapar banget. Ayo cepat kita ajak Tante Reina makan. Alana kembali tersadar. Hah? Ah, ya, ayo kita makan. Nana, ayo. Alana menggandeng Rico sekaligus mengajak Reina pergi. Pak Maxime, aku pamit dulu ya. Aku ada janji dengan sahabatku. Setelah itu, Reina langsung membawa Alana dan Rico ke sebuah ruang privat. Setelah menutup pintu, saraf tegang Reina pun lebih rileks. Maxime tidak lagi memerhatikan Rico. Maxime turun ke bawah dan membayar tagihan Reina, lalu pergi. Setelah memastikan bahwa Maxime telah pergi, Alana langsung memeluk Reina erat-erat dan berkata, Nana, maaf banget. Tadi aku salah, aku nggak menyangka ternyata Maxime ada di sini. Reina menepuk pundak Alana dan menjawab lembut, nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu tiba-tiba dia datang ke sini. Untung Rico sigap. Kalau nggak kejadian tadi bisa jadi bencana. Alana begitu ketakutan saat teringat tatapan Maxime barusan. Rico yang berdiri di samping menghibur kedua wanita itu. Mama, Tante Alana, jangan khawatir. Aku tahu Mama harus terlihat lajang di mata orang lain. Dengan begitu Mama baru bisa menemukan papa baru untukku dan Ricky. Reina memeluknya, suaranya tercekat oleh isak tangis. Aduh anakku sayang. Maaf ya Mama sudah menyusahkanmu. Rico sayang, maaf ya. Mama bukannya nggak mau mengatakan yang sebenarnya, Mama cuma nggak ingin sampai kehilangan kalian, batin Reina. Wajah Rico memerah, Mama, jangan menangis. Sebagai putra sulung, dia selalu bersikap dewasa dan jarang bersikap manja pada Reina, tidak seperti Ricky. Jadi, mereka jarang berpelukan. Tidak disangka ternyata pelukan bisa membuat orang bahagia. Reina menyeka air matanya, lalu menyentil dahi Rico. Kamu nggak boleh lagi membuat keputusan sendiri. Kalau nggak, Mama pukul pantatmu. Pukul pantat, bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.